warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani dengan NIM 2404075100005 dari kelas BC 241. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang disusun oleh kelompok 4 sendiri untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 SD dengan tema asal-usul nama tempat pada bab 7 Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2025 dan 2026. Nah, modul ini dirancang agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap teks cerita rakyat Indonesia. Nah, pada bagian identifikasi peserta didik dijelaskan bahwa siswa mampu membaca teks sederhana dan memahami makna umumnya. Nah, mereka juga memiliki minat terhadap cerita rakyat dan budaya daerah. Oleh karena itu, kebutuhan belajar difokuskan pada latihan memahami isi bacaan yang lebih dalam, seperti mengenali tokoh, latar, amanat, dan alur peristiwa. Nah, selanjutnya pada bagian pencapaian pembelajaran menekankan dua elemen utama, yaitu membaca dan berbicara, di mana membaca siswa itu diharapkan mampu memahami isi cerita rakyat dan juga menemukan unsur-unsur yang intrinsik dan serta mengaitkan nilai moral dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua berbicara dan mempresentasikan, di mana siswa dilatih untuk menceritakan kembali isi bacaan secara lisan dengan percaya diri dan intonasi yang tepat. Nah, pembelajaran ini juga dikaitkan dengan beberapa disiplin ilmu lain seperti PKN untuk menghargai keberagaman budaya dan juga IPS seperti mengenali budaya lokal dan seni budaya menggambarkan dengan adegan cerita. Nah, model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Basic Learning atau PBL, Problem Basic Learning. Nah, dengan pendekatan deep learning, sementara metode yang dipakai meliputi ceramah, penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Nah, dalam kegiatan pelajaran, siswa diajak untuk menonton video seperti cerita rakyat untuk membangun minat, dan juga membaca dan mendiskusikan teks cerita rakyat yang bertema asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi tokoh, latar, dan pesan moral terhadap cerita tersebut. Setelah itu siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya serta melakukan refleksi evaluasi. Nah, guru di sini juga ada peran guru, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami isi cerita dan menarik nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran ini didukung oleh media digital seperti video pendek, diskusi interaktif, serta kerjasama antara guru dan teman sebaya serta orang tua. Nah, pada bagian refleksi, guru dan siswa sama-sama melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Nah, guru menilai keaktifan pemahaman siswa, sedangkan siswa merefleksikan hal-hal yang menarik dari cerita dan nilai yang dipetik. Nah, selanjutnya untuk asesmennya terhadap berbagai instrumen seperti teks tertulis, non tertulis melalui LKPD atau penilaian lisan dan observasi. Nah, penilaian ini mencakup aspek pemahaman teks, kemampuan menemukan unsur-unsur cerita dan menyimpulkan pesan moral. Nah, di mana kemampuan siswa ini dilatih untuk menceritakan kembali serta kerjasama dengan kelompok. Nah, selanjutnya ada skor penilaian yang dikategorikan dari sangat baik, sangat tidak baik, hingga baik sekali. Nah, akhirnya selanjutnya ada akhir modul yang mencantumkan tindak lanjut pembelajaran, yaitu penganiayaan bagi siswa yang cepat memahami materi dengan menceritakan cerita rakyat lain
dan juga remedial bagi siswa yang masih kesulitan melalui bacaan yang lebih pendek dan bimbingan guru. Modul ini juga menyertakan glosarium berisi istilah tentang perasaan senang atau takut, malu, dan sedih, serta kesal, dan juga ada pun daftar pustaka yang merujuk pada buku bahasa Indonesia SD Kurikulum Merdeka, serta sumber cerita rakyat dari Kemdikbud. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.